Hai ABC Kids, apa kabar? Good morning. Nah, kesiangan nggak? Ayo, bangun jam berapa? Udah mandi belum? Udah sarapan? Oke, adik-adik udah siap untuk ikut ibadah? Oke, siapa yang udah siap? Nah, mana Alkitabnya? Bawa nggak? Ayo siapin. Oke, yuk kalau udah siap, selamat beribadah. Happy Sunday. Hai IBC Kids, apa kabar? Kembali lagi di IBC Kids di hari Minggu. Nah, di sini kita bersyukur kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa lihat keluarga kita masih bisa bernafas. Sebelum kita mulai IBC Kids kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan kami bisa melakukan kegiatan kami pada hari ini. Kami mau mulai Tuhan IBC kami ini Tuhan. Kami mau mulai kebaktian kami ini Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa menjadi anak-anak yang taat, yang mau memuji Tuhan, mau memakai suara kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan IBC Kids ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cici udah lama gak yel-yel. Apa kabar Laskar Kristus? Cici ya nanti bilang ya. Apa kabar Laskar Kristus biasanya? Luar biasa. Biasanya seperti itu ya. Anak Tuhan? Yes, gitu. Oke? Pemain musik juga ikut ya. Apa kabar Laskar Kristus? Luar biasa. Anak Tuhan? Yes. Oke, biasanya kita mau bangkit berdiri. Walaupun di rumah kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan. Walaupun kita jatuh, dijauhin orang, tapi tetap Tuhan Yesus nomor 1. Tapi Yesus nomor 1.
Yesus juga adalah sahabat kita. Dia rela mati untuk menebus hidup kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau datang menghadap Tuhan. Kita mau angkat sebuah lagu, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, yang mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Benar Tuhan, Engkau adalah sahabat kami Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu Yesus sahabat sahabat, kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu begitu dalam Tuhan, kasih-Mu begitu luas Tuhan. Terkadang Tuhan kami sampai benar-benar Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama hari-hari kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kejadian dalam hidup kami Bapa. Dan satu hal yang kami yakini Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami sekarang, kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa. Biarkan Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk bisa menjadi tanah yang subur Tuhan. Yang tanah yang siap mendengarkan firman-Mu, tanah yang siap untuk ditanami Tuhan oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini Tuhan bisa berakar, tertanam dalam Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh, berbuah Tuhan dengan luar biasa juga Bapa. Terima kasih Yesus. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang bisa dipakai luar biasa oleh Engkau dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Aduh, aku tuh bosen banget nih. Tiap hari harus ngerjain tugas, harus video call, harus ngerjain ini itu, ngirim video. Terus nggak bisa ketemu temen-temen dan ibu guru. Hari Minggu juga aku nggak bisa ketemu guru-guru SM sama nggak bisa ketemu teman-teman gereja. Aduh, bosen nih. Wow, Fel, kenapa? Kelihatannya kamu bosan banget, lagi bete ya? Iya nih Ci, soalnya nggak bisa ketemu temen-temen. Iya sih, karena kita kan kondisinya saat ini lagi stay at home ya, dan belajar juga semua belajarnya di rumah. Ada adik-adik IBC Kids, kita sapa dulu yuk. Hai IBC Kids, apa kabar semuanya? Wah, Cici harap adik-adik semua dalam kondisi yang baik ya. Adik-adik, siapa di sini yang merasa bosan, merasa bete kayak Feli tadi? Wah, Cici punya sebuah cerita adik-adik tentang seorang ibu yang pantang menyerah dan gak bosenan. Nah, ibu ini membutuhkan seorang bantuan dari Bapak Hakim. Nah, Bapak Hakim, ada tuh satu Bapak Hakim yang terkenal di kota itu. Bapak Hakim itu adalah Bapak Hakim yang terkenal dan pintar. Tapi Bapak Hakim ini gak ada belas kasihan dan tidak adil. Karena ibu ini adalah seorang ibu yang miskin, Bapak Hakim ini gak mau membantu. Jadi ibu itu pantang menyerah, ibu itu gak bosan. Setiap hari ibu itu datang ke rumah Bapak Hakim. Bayangkan adik-adik, hari Senin ibu itu datang, hari Selasa datang lagi, hari Rabu datang lagi. Dan Bapak Hakimnya marah, ditutup pintunya, gak boleh ketemu. Pokoknya saya gak mau membantu, kata Bapak Hakim. Ibu ini, apakah ibu ini menyerah? Apakah ibu ini bosan? Coba. Enggak adik-adik, ibu ini datang lagi. Hari Kamis datang, Jumat datang, sampai Bapak Hakim ini akhirnya menyerah. Sampai Bapak Hakim ini akhirnya, ya udah deh, saya bantu ibu ini. Meskipun ibu ini adalah seorang ibu yang miskin, gak punya uang. Nah, Bapak Hakim ini tidak adil sebetulnya. Tetapi Bapak Hakim ini akhirnya menyerah karena ibu ini mau terus-menerus ya datang tanpa bosan-bosannya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar adik-adik, kalau kita nggak boleh gampang menyerah, nggak boleh cepet bosen ya Fel. Nah, segala sesuatu yang dikerjakan dengan tekun dan pantang menyerah, hasilnya akan memuaskan, hasilnya akan baik. Contohnya nih ya Fel, kalau kita nih sama adik-adik di rumah rajin belajar terus-menerus, tekun, dan nggak pantang menyerah, pasti nanti nilai-nilainya akan baik, hasilnya akan bagus. Nah, begitu juga kalau kita tidak bosan-bosannya baca firman Tuhan setiap hari, rajin beribadah, memuji Tuhan dan berdoa, pasti hasilnya juga akan baik ya adik-adik. Nah, seperti ibu tadi tidak bosan dan tidak pantang menyerah. Ketika kita berdoa, memohon sesuatu sama Tuhan, kita harus memohon dengan terus-menerus, gak gampang bosan. Kita akan selalu berdoa terus sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, tahu nggak Fel? Tuhan juga paling suka sekali kalau Tuhan itu menjadi prioritas utama, tujuan utama. Nah, ketika kita melakukan tadi itu dengan tekun, dengan sabar, nggak gampang bosan, nah kita harus melakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan senang ketika Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar yuk sama-sama adik-adik. Yang adik-adik saat ini merasa bosan, adik-adik yang gampang menyerah, sama belajar, sama pelajaran, sama keadaan, kita mau belajar sama-sama. Kita mau terus bertekun. Nah, adik-adik, kita mau coba lihat ayat hafalannya. Wah, ayat hafalannya di mana nih adik-adik? Kita mau lihat yuk sama-sama. Kita mau buka Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka di mana ya, Pel tadi? Di Lukas 11 ayat yang ke-9. Lukas 11 ayat yang ke-9. Kita baca yuk sama-sama adik-adik. Kita baca sama-sama. Tuhan berkata seperti ini.
mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Nah, lagi itu apa lagi? Carilah, maka kamu akan mendapat. Udah gitu, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, untuk adik-adik yang kelas Indria Asuhan, ya yang kelas Indria Asuhan. Nah, ini ada Indria Asuhan, nanti kita dibantu sama Vika ya. Dibantu sama Vika. Coba gerakannya kita sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Nah, itu untuk anak kelas Indria dan Asuhan nih, kayak Vika, teman-temannya Vika ya. Nah, udah gitu kita mau buka untuk yang Pratama dan yang sampai tunas muda, kita mau hafalkannya semua ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, kita tadi udah belajar ya tentang seorang ibu yang pantang menyerah, ibu yang tekun. Nah, kita mau berdoa sama-sama sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita ketekunan. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami belajar Tuhan menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang tidak mudah menyerah. Kami juga Tuhan mau menjadikan Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami mau Tuhan yang menjadi utama. Semuanya kami kerjakan untuk Tuhan. Kami juga Tuhan mau tekun belajar, kami mau tekun membaca firman Tuhan, dan tekun berdoa dan tidak jemu-jemunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, Reski bakal ngajak adik-adik semua untuk bermain bersama Reski di rubrik IBC Kids Bible. Yeah! Tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu nih pemenang kuis penjawab. Mau siap? Maka aja kan? 1, 2, 3. Ini dia pemenang. Buat kalian menang, tapi buat kalian belum menang, jangan patah semangat. Masih ada minggu-minggu berikutnya. Oke? Nah, simak baik-baik ya. Ketika itu Yudas telah mengkhianati Yesus. Tahu kan? Nah, pertanyaannya adalah, berapakah keping perak yang Yudas terima ketika mengkhianati Yesus? Itu dia pertanyaannya. Kalian bisa menjawab dengan format jawaban di bawah ini. Jika orang tercepat dan tepat pasti mendapatkan hadiah dari Reski. Oke, selamat menjawab. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Selamat kan? Nah, buat kalian yang tahu jawaban kuis dari Koko Reski, kirimin jawabannya ke nomor yang di sini. Buat kalian juga yang ingin didoakan, kirimkan permohonan doa kalian dan ucapan syukur kalian ke nomor yang di sini juga ya. Oh iya, buat kalian juga yang menghafal ayat hafalan, kirimkan videonya ke nomor yang di sini. Ditunggu ya. Nah, buat kalian yang mau ngasih persembahan dan persepuluhan, kalian bisa kumpulin uangnya ke mami papi kalian supaya hari Minggu bisa digerejain atau bisa juga ditransfer ke rekening bank di sini. Oke, sampai ketemu minggu depan jam 8 pagi di channel IBC Kids. Stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you. Bye-bye.